Oke, teman-teman, ini kita pulang kerja ya. What's up, man? Kita capek, man. Pulang kerja, guys. Oke, teman-teman, ini aku habis pulang kerja. Sekarang sekitaran jam 5 sore ya. Di video kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan sore hari di pedesaan Jepang. Ini suasananya kurang lebih seperti ini ya. Ini di sebelah sana tempat kerjaku. Ini ladang yang tahun kemarin ditanami brokoli ya, tapi gagal. Belum tahu juga nih di sini mau ditanamin apa. Ini ada rumah juga. Sepi. Sekalian mau beli minuman ya teman-teman di Cidohamba iki. Ini di sini dulunya sekolah SD kalau nggak salah ya, tapi sekarang udah tutup karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini sangat sepi sekali. Dan aku juga di sini ya dari tahun kemarin ya jarang banget lihat anak kecil ya seumuran SD lah, SD sampai SMA. Di sini tuh udah jarang banget. Sogako apa ya kalau nggak salah ya teman-teman, nih kanjinya SD atau SMP lah. Dan ciri khasnya itu kalau di sekolah Jepang pasti ada lapangan luas seperti ini. Dan karena olahraga favorit di Jepang itu baseball ya teman-teman, kebanyakan lapangan yang disediain di sekolah-sekolah Jepang itu lapangan baseball teman-teman. Ini karena udah lama nggak dipakai ya, nih nggak terawat. Ini juga tangganya seperti ini. Ini penamakan sekolah. Dan ini gedung ini udah dialih fungsikan ya. Ini ada pemancar. Ini basah nih. Mungkin kalau di tempat kita ini tiap sore kayak gini pasti udah rame buat dipakai sepak bola ya, buat anak-anak kecil. Pastinya rame nih di sini. Ini suara gagaknya fasih banget terdengar. Mungkin karena saking sunyinya. Dan pastinya ini beberapa tahun yang lalu rame ya teman-teman. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Ini menjadi saksi bisu bahwa populasi penduduk Jepang ini benar-benar menurun. Mungkin kalau di perkotaan nggak begitu terlihat ya, karena anak-anak muda atau orang-orang yang di desa itu pada merantau ke kota. Dan ini salah satunya di desaku di daerah Hokkaido, Biratori.
Ini benar-benar kerasa ya kalau populasi penduduknya itu benar-benar menurun. Ini pastinya dulunya dipakai ya buat minum, bisa juga dipakai buat minum ini, apalagi di daerah pedesaan seperti ini dijamin airnya alami, dan untuk di rumahku juga bisa diminum. Ini saking gak terurusnya ya, gak terawat. Ada gedung sekolah, mungkin ini gedung olahraga ya, gedung serbaguna. Ini teman-teman bisa lihat nih, di sini banyak sekali cemendil. Ini mungkin kotoran apa ya? Cemendil apa nih? Cemendil rusak kah? Kelinci kah? Soalnya aku belum pernah lihat cemendil atau kotoran rusak. Banyak banget. Ini keadaan sekolahnya teman-teman. Ini jamnya aja udah mati. Ini aku mau beli minuman dulu. Hari ini hawanya masih dingin ya. Tadi sempat keluar cahaya matahari cuma sebentar aja, terus hujan lagi karena mau pergantian musim, jadi cuacanya tidak menentu. Seringnya hujan ya teman-teman. Ini kita di Cidohambaiki sekarang. Ini sangat praktis menurutku. Jadi ketika kita pengen minum gitu ya, tinggal pilih aja mau yang mana. Sumetai semua nih teman-teman. Aquarius aja lah. Kita coba Aquarius ini ya. Ini kayak rasanya kayak Pocari Sweat. Kita coba, harganya 180 yen. Ambil uang dulu. Ini aku ada banyak banget uang receh soalnya nih teman-teman. Jadi aku mau kurangin dengan ya caranya buat beli ini minuman. 140, 50, 60, 70, berapa harganya? 80, 180. Kita coba ya. Ini kita masukin uangnya dulu. $180 ya. Ini 180, ini nyala, kita tekan aja. Keluar, masih bisa. Ini walaupun jarang orang yang kesini tapi tetap standby ya, jadi tetap aktif ininya. Susah. Dan kalau di tempat lain udah pada sakura bermekaran, kalau di daerahku ini belum nih teman.
Dan kemarin juga sempat hujan salju ya. Nanti ya, aku ada cuplikannya sebentar, teman-teman saksiin dulu. Berbeda dengan kota-kota yang ada di Jepang lainnya ya teman-teman, yang sekarang sudah bermekaran bunga sakura. Ini berbeda dengan Hokkaido, khususnya di daerah Biratori masih dingin dan teman-teman bisa lihat sendiri masih turun salju. Turun salju dari semalam, hari ini juga masih turun. Dan di Hokkaido masih terpantau dingin per hari ini tanggal 12 April. Ini bakal bermekaran nih, udah panasnya udah mulai keluar. Jadi kita review lagi ya bunga sakuranya. Ini biasanya banyak orang datang ya buat mendaki ke gunung, jadi kayak semacam base camp gitu. Ini biasanya banyak mobil di sini, mungkin karena masih musim dingin pada mendaki ke gunung. Ini di setiap, mungkin kalau bisa dibilang di setiap RT atau RW lah ya teman-teman, ini pasti ada tempat penampungan sampah di sini. Jadi para warga ngumpulin sampah di sini, nanti ada petugasnya yang ngambil, dan itu sesuai jadwal ya teman-teman. Misalkan kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, misalkan sampah plastik, sampah kaleng, sampah botol kaca, botol plastik gitu dan lain-lain, itu udah ada jadwalnya tersendiri. Dan kalaupun salah jadwal, ini nggak bakalan diambil nih. Seperti itu. Jadi memang apa ya, masyarakat di sini udah dilatih disiplin ya. Mungkin bisa dicontoh juga buat masyarakat kita di Indonesia ya. Ya nggak seluruh Indonesia, ya mungkin dari sekitaran RT lah, di lingkungan kita sendiri. Ini ada pohon sakura juga yang bentar lagi mekar. Ini di sebelah sana ada rumah-rumah juga, tapi mungkin disewakan ya teman-teman. Ini tampak sekolah bagian belakang. Ini teman-teman kalau bisa lihat ya, tuh di atas bukit masih ada sisa-sisa salju. Ini juga udah ada yang bermekaran nih, tapi nggak tahu bunga apa.
Di sini ada rumah penduduk juga ya, rata-rata petani di daerah sini. Tapi jarang ada yang keluar teman-teman. Dan rata-rata yang di sini tuh para lansia ya, orang-orang tua. Ya mungkin anak-anaknya sudah pada merantau dan udah punya kehidupan sendiri di kota ya. Jadi pas mungkin liburan musim panas atau Golden Week apa ya, ini mereka pada pulang. Ini di sini ada semacam kayak kuil ya, dan aku rasa ini sih terbengkalai juga nih, udah jarang digunakan. Jadi kemarin di kontenku yang sebelumnya ada yang tanya kenapa nggak ke Ehime. Jadi sebenarnya aku ada jadwal ke Ehime ya teman-teman, di pertanian jeruk. Tapi karena aku diskusi sama orang perusahaan, bisa ambil cuti dulu nggak pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah dibolehin ya. Akhirnya jadwal yang di Ehime di pertanian jeruk aku skip, sekitaran 4 bulan aku pulang ke Indonesia. Dan dari orang perusahaanku bilang ketika cuti habis kembali ke pertanian brokoli lagi. Jadi sekarang aku kembali ke pertanian brokoli ya, tahun kemarin. Semoga bisa menjawab. Ini aku udah sampai rumah lagi ya teman-teman. Dingin soalnya dan udah mulai gelap. Ini cuma beli minum. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Ikuti terus video-video berikutnya.